Dusun Tegiri, sebuah dusun yang terletak di Desa Hargowilis, Kecamatan Kokap, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Lokasinya yang berada di perbukitan menoreh dan dekat dengan Waduk Sermong, menciptakan suatu suasana yang asri. Di daerah ini, terkenal akan keindahan alamnya. Kulon Progo menawarkan destinasi wisata yang menarik bagi para wisatawan. Di samping itu, seni dan budaya juga tumbuh dan berkembang di sini. Salah satunya di Dusun Tegiri, lahir dan berkembang suatu kesenian baru, seni musik krumpiung namanya. Alat musik krumpiung pertama kali diciptakan oleh Sumitro, warga Dusun Tegiri. Berawal dari keinginan yang kuat seorang ayah, memenuhi keinginan putranya untuk memiliki alat musik pentatonis. Sumitro adalah seorang petani, tidak memiliki latar belakang di bidang seni musik. Namun baginya, apa yang terlihat tentu bisa dibuat. Pada tahun 1973, Sumitro mulai membuat alat musik krumpiung. Alat musik ini dibuat untuk putra pertamanya, Witra Purbadi. Dulu saya itu mendengarkan musik krumpiung di radio, yaitu lalu saya tertarik pada musik itu, lalu saya minta dibelikan, tapi berhubung Bapak almarhum Pak Sumitro tidak tahu tempatnya, lalu saya dibuatkan waktu dulu. Minta yang dari bambu waktu dulu. Kalau gamelan yang dari logam itu kan di mana-mana sudah ada, tapi kalau yang dari bambu kan belum ada. Berusia 9 tahun. Yang memberi nama alat musik krumpiung itu adalah bapak saya, yaitu Pak Mitro. Beliau memberikan nama krumpiung karena bunyi yang dikeluarkan dari alat musik yang dibuatnya itu kemrumpiung. Jadi orang Jawa biasanya memberikan suatu nama itu berdasarkan suara yang keluar. Kelebihan yang pertama ada pada ini Mbak, krumpiung terbuat dari bambu, jadi memang sangat ringan, jadi mudah dibawa kemana-mana. Yang kedua, krumpiung itu sendiri suaranya unik, seperti suara alam, seperti suara yang ada di sekitar kita. Krumpiung pada awal mula diciptakannya belum seperti saat ini. Diperlukan waktu 1 tahun bagi Sumitro untuk menyempurnakan alat musik buatannya. Alat musik krumpiung yang pertama dibuatnya adalah saron dan demung. Niat awal memenuhi keinginan putranya berkembang saat masyarakat sekitar bisa menikmati musik yang dihasilkan dari alat musik krumpiung ini. Sumitro lalu mendirikan sanggar yang diberi nama Sekar Serambu. Sekar Serambu berdiri di tahun yang sama, tahun 1973. Sekar Serambu. Sekar itu adalah istilah dalam bahasa Jawa. Artinya dalam bahasa Indonesia adalah tembang atau nyanyian. Kemudian serambu itu kependekan dari seni kerajinan alat musik bambu. Jadi sekar serambu itu maksudnya adalah nyanyian atau tembang yang keluar dari sanggar seni kerajinan alat musik bambu. Dulu ketika bapak saya menciptakan alat musik krumpiung itu, pada waktu itu di daerah kami belum mengenal yang namanya media elektronik, apalagi listrik pada waktu itu. Kemudian orang-orang pada umumnya mencari hiburan. Salah satu hiburan yang mereka sukai adalah krumpiung. Kemudian setiap malam mereka datang ke rumah, mereka mencoba memainkan. Kemudian mereka rata-rata orang sini pada waktu itu bisa main krumpiung, karena itu adalah satu-satunya hiburan pada waktu itu. Kemudian mereka mengembangkannya, oh bagaimana Pak Mitro kalau untuk ngiringi jatilan, untuk ngiringi tayub dan sebagainya, dan semuanya dicoba. Kemudian kebetulan sebagian besar masyarakat ini sini itu memang mungkin punya darah seni ya. Jadi mereka nari bisa, kemudian main gamelan juga bisa. Akhirnya ya itu kita tidak bertepuk sebelah tangan. Jadi Bapak menciptakan krumpiung, kemudian ternyata disukai oleh orang-orang sekitarnya. Kita sering juga diundang ke hajatan,
seperti pernikahan, khitanan, kemudian kita juga sering diundang ke hotel, pas launching program-program tertentu. Kita juga sering ikut festival-festival musik tradisional. Pernah juga Krumbyung itu manggung dari ujung barat Pulau Jawa sampai ujung timur Pulau Jawa. Kemudian yang paling jauh itu alat musik kita itu pernah dibawa ke Perancis, Mbak. Jadi di sana kita berkolaborasi dengan musisi dari Perancis. Krumbyung merupakan alat musik yang mirip dengan seperangkat gamelan Jawa pada umumnya, menggunakan laras silindro dan pelok. Perbedaan yang menonjol terletak pada bahan baku yang digunakan. Jika gamelan Jawa menggunakan bahan dari logam, alat musik Krumbyung menggunakan bambu sebagai bahan utamanya. Perbedaan lainnya adalah, tidak seperti gamelan logam, alat musik gamelan Krumbyung memiliki gaung yang tidak panjang. Bapak saya waktu itu memilih membuat alat musik bambu itu karena ketersediaan bahan yang melimpah, kemudian memanfaatkan apa yang ada di sekitarnya. Yang pertama murah, Mbak. Murah, mudah didapat, dan ini limbah dari bambu itu sendiri kan tidak seperti logam, mencemari lingkungan dan sebagainya. Tapi kalau bambu kan bisa dibakar, bisa dijadikan arang, bisa dijadikan pupuk dan sebagainya. Ada angklung ya, kalau di Jawa itu angklung dengan nada diatonis. Kebetulan pada alat musik Krumbyung kita juga ada seperangkat angklung, hanya bedanya di situ nadanya pentatonis. Kemudian satu angklung itu ada 3 bilah dengan oktav yang berbeda. Kemudian di daerah lain juga ada arumba. Arumba itu semacam kolintang dari bambu yang bentuk-bentuknya juga tidak sama sebetulnya dengan alat musik Krumbyung, tapi hampir-hampir sama. Yang membedakan juga sama pada nadanya. Jadi waktu itu bapak saya itu membuat alat musik Krumbyung itu kan berawal dari yang pertama itu kan demung, bikin kenong, bikin saron. Setelah dimainkan kok kurang gayeng, kurang ramai begitu kan, ditambah lagi dengan ada gongnya, ada bonangnya, ada gambangnya. Kemudian kalau gong pada alat musik gamelan logam itu kan suaranya panjang, ya kan? Nah, untuk memperpanjang suara gong pada alat musik bambu, kita juga dilengkapi dengan gong sebul. Jadi ditiup, kemudian gaungnya panjang gitu. Kemudian tadi mbaknya menanyakan apakah terinspirasi dari alat musik angklung gitu ya. Saya kira tidak, Mbak. Jadi angklung itu sebetulnya saya pernah dengar cerita dari orang-orang pintar itu, angklung itu justru dulu berasal dari daerah sekitar Pulau Jawa, Mbak, dari Pulau Jawa sebelah timur, dari kerajaan Majapahit atau mana dulu sudah ada yang namanya alat musik angklung. Itu hanya serupa saja mungkin. Ciri khas Krumbyung itu diantaranya adalah ini, pada bagian stand, Mbak, pada bagian rangkaian bilah-bilahnya itu seperti gamelan, seperti gambang, dan dibikin, kalau orang menyebut dalam gamelan Jawa itu gawangannya atau apa itu, nah, standnya lah pokoknya, standnya seperti itu kita mirip-mirip gamelan Jawa pada umumnya. Jadi kalau dibedakan dengan arumba, kalau arumba kan pada bagian bawahnya kan ada bagian yang melengkung seperti ini, Mbak. Nah, kalau kita tidak seperti gamelan pada umumnya itu. Kemudian dalam gamelan bambu itu pasti ada angklungnya yang pentatonis itu, Mbak, yang jadi bikin, oh itu Krumbyung itu karena itu dari alat musik melodinya itu, yang angklungnya itu yang terutama yang Krumbyung kan pada bagian yang itu. Kemudian semuanya itu sebetulnya diberi nama gamelan bambu Krumbyung. Untuk membuat Krumbyung, biasanya dipilih bambu hitam, bambu wulung, dan bambu apus yang sudah berusia sekitar 3 tahun. Penebangan bambu juga hanya dilakukan di 3 bulan tertentu saja, yaitu bulan Mei, Juni, dan Juli. Bambu dengan kualitas terbaik untuk dibuat alat musik Krumbyung adalah bambu yang tumbuh di sekitar tepian sungai.
Dibutuhkan proses yang cukup panjang untuk menghasilkan seperangkat alat musik rumpiung. Bambu dengan spesifikasi khusus, yaitu yang berusia 3 tahun dan memiliki kualitas bagus, akan dijemur di bawah matahari tak langsung, kurang lebih selama 2 tahun. Hal ini dilakukan untuk menguji kualitas bambu dan menguji bambu bebas dari hama. Jika selama 2 tahun bambu tersebut tidak dimakan hama atau menjadi bubur, orang Jawa biasa menyebutnya, maka bambu tersebut siap dibuat menjadi alat musik rumpiung. Untuk mengerjakan satu set alat musik rumpiung itu perlu waktu sekitar 2 bulan sampai 3 bulan. Itu pun tergantung dengan cuaca juga, Mbak. Karena kan kita juga ini, setelah kita bikin nada, kita stem, kita juga menunggu beberapa waktu sampai nada itu betul-betul stabil, sehingga nanti ketika kita kirim ke daerah yang memesan tidak ada penganan. Kemudian baru kita cuci, kita bersihkan pada bagian ruas-ruasnya seperti ini. Kemudian kita ukur kembali. Tadi yang pertama kita ukur sesuai dengan kebutuhan diameternya, panjangnya. Kemudian yang kedua kita ukur panjang pendeknya bilah. Jadi antara bilah yang nada rendah sampai bilah yang nada tinggi itu semakin tinggi nadanya, semakin pendek bilahnya. Di samping itu juga semakin kecil diameternya. Jadi yang pertama dari bahan yang dipilih. Jadi bahan yang dipakai harus betul-betul ini bambu yang tua, kering. Kemudian di tempat kami pemilihan bambu itu di samping sudah tua dan ini bagus, kita juga tebang pada waktu musim. Kita bersihkan pada bagian tangkal rantingnya supaya rapi. Kita raut kiri kanan. Ada resonansi sudah sama. Selesai. Nanti kita bikin seberapa banyak bilah yang kita inginkan. Kalau untuk saron itu cuma 1 oktav, tambah penutupnya jadi 6. Kalau untuk bonang itu 2 kali 1 oktav berarti 10 dan sebagainya. Satu set alat musik rumpiung terdiri dari bonang barung, bonang penerus, gong pukul, kempul, gong sepul, gambang, saron, demung, kenong,
dan kendang. Satu set alat musik tersebutlah yang dinamakan alat musik gamelan krumpiung. Semua alat musik tersebut dibuat dari bambu, kecuali kendang. Krumpiung biasanya dimainkan oleh 12 orang, termasuk sinden dan wirosworo. Pada awal kemunculannya, krumpiung hanya dimainkan para wiyogo dan sinden. Lagu yang dimainkan lagu-lagu Jawa, langgam Jawa, dan uyon-uyon. Musik krumpiung pada tahun-tahun awal kemunculannya hanya ditampilkan dengan memainkan satu set alat musik krumpiung saja. Namun pada perkembangannya, alat musik krumpiung biasa dipentaskan untuk mengiringi tari inceling khas Kulon Progo, tayub, dan mengiringi wayang krumpiung. Seperti halnya alat musik krumpiung, wayang krumpiung juga terbuat dari bambu. Adanya wayang krumpiung lahir dari pengembangan musik krumpiung. Tokoh-tokoh dalam wayang krumpiung adalah tokoh-tokoh lokal, misalnya seperti camat, bupati, atau tamu undangan yang hadir pada saat wayang krumpiung mendapat undangan pentas. Dalam sekali pementasan wayang krumpiung berdurasi sekitar 1 jam. Dan untuk pengiring tari inceling, musik krumpiung biasanya berdurasi 15 menit. Ini lumayan dile kok ora ngomong karo Bapak. Kulo kisah wonten Tegalan, Pak. Wayang krumpiung itu pertama kali pentas itu 4 tahun yang lalu. Ya, 4 tahun yang lalu. Nah, itu kan kita ingin ada sesuatu yang lain dari krumpiung, kita bikin wayang dari bambu juga, gitu. Dari bambu pada bagian pangkal bambu. Waktu itu ide teman-teman, Mbak. Jadi kita ngumpul-ngumpul bersama setelah latihan mau pentas itu, wah, bagaimana kalau kita bikin sesuatu yang beda. Untuk waktu itu dipentaskan pada hari jadi Kulon Progo itu. Ya, itu pertama kalinya pas hari jadi Kulon Progo. Kemudian waktu itu Pak Bupatinya kan Bupati baru, Pak Asto Wardoyo itu. Kemudian untuk untuk memberikan sesuatu yang baru kita ini munculkan wayang krumpiung itu. Dan tokoh-tokoh pada pewayangan itu, pada wayang krumpiung itu adalah tokoh-tokoh lokal. Atau tokoh-tokoh, misalnya pada kesempatan itu ada orang tamu kehormatannya datang, kita bikinkan satu wayang yang mirip beliau. Kini musik krumpiung tidak hanya terkenal di Kulon Progo atau Indonesia saja, namun gaungnya sudah terdengar hingga ke mancanegara. Dari negara tetangga, Jepang, hingga Amerika. Seperti cita-cita pembuatnya, Sumitro, agar musik krumpiung bisa terkenal dan tetap lestari sebagai bagian dari kebudayaan Nusantara. Kini tidak hanya anak cucunya saja yang mempelajari krumpiung, tapi banyak pihak yang berminat dengan alat musik bambu ini. Setahu saya sudah ada 3 sanggar, Mbak. Saya justru senang, Mbak, dengan keberadaan sanggar-sanggar baru itu, berarti banyak bakal calon orang yang ingin ikut melestarikan krumpiung itu sendiri, Mbak. Oh tidak, itu bukan saingan, itu justru kawan kita itu, Mbak. Muatan lokalnya salah satunya adalah krumpiung, Mbak. Jadi untuk wilayah sekitar kita memang ini mengajarkan cara bermain alat musik krumpiung kepada anak-anak SD dan SMP. Alat musik krumpiung yang pertama kali dibuat oleh Sumitro tahun 1973 sampai saat ini masih digunakan dan berada di Sekar Serambu. Harapan saya ke depan ya musik ini mudah-mudahan bisa dilestarikan dengan sebaik mungkin dan tidak punah, gitu. Bisa berkembang. Harapan saya dan keluarga itu yang jelas kita ingin krumpiung tetap lestari, tetap eksis, banyak dikenal orang dan semakin disukai banyak orang. Kemudian pemerintah juga semakin memperhatikan keberadaan kita, karena dengan bertambahnya kesenian tradisional berarti juga menambah perbendaharaan kebudayaan nasional pada umumnya. Alat musik krumpiung bermula dari bambu yang tumbuh subur di perbukitan menoreh
di tangan masyarakat yang cinta akan seni dan budaya, melahirkan musik tradisional yang akan menjadi kebanggaan anak cucu. Krumpiung, kearifan lokal yang kini mendunia. Ada nilai-nilai kebersamaan dan gotong royong di dalamnya, guyup rukun dengan semangat persatuan. Kehangatan masyarakat Hargowilis dalam balutan alunan musik bambu, alunan musik krumpiung dari Dusun Tegiri. Dengan estafet pelestarian musik krumpiung yang terus berlanjut, diharapkan kesenian khas Kulon Progo ini akan terus lestari.